Selamat siang teman-teman semua. Ini adalah vlog kita nyepeda pertama kali. Jadi hari ini kita akan nyepeda sekitar 20 km saja. Hari ini kita akan menggunakan mountain bike ya. Karena ya kita nyepeda santai aja. Kebetulan juga road bike saya sedang diservis. Jadi kita sepeda santai, tidak terlalu cepat, mountain bike, menikmati udara yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini. Suhu di Jerman ini sekitar sekarang 15 derajat Celcius. Seperti yang kalian teman-teman bisa lihat nih di bagian belakang saya, background saya adalah skyline kota Frankfurt, kota metropolitannya di Jerman. Bisa dikira seperti Jakarta lah kurang lebih. Nanti kapan-kapan kita akan nyepeda ke Frankfurt juga, tapi kali ini akan nyepeda sekitar Eschborn, dekat rumah saya. Jadi Eschborn itu adalah kota satelit, di mana kota dekatnya Frankfurt, teman-teman. Banyak pekerja yang Frankfurt itu tinggalnya di Eschborn, dan jaraknya hanya sekitar 12-15 km dari kota Frankfurt ini. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nikmati keseruannya, kita nyepeda bareng ya. Oke. Jadi di kanan ini ada Taman Patung Niederhöchstadt, teman-teman. Nah, kita harus belok kiri. Jangan lupa ngasih tanda tangan. Iya. Kita pindah ke gigi tanjakan ya. Oke, mantap. Kita mulai ke kanan, ke hijau. Kita harus cepat. Masih tanda tangan. Belok kiri saja. Oke. Karena kita harus lurus, kita harus ikuti rambu lalu lintas. Oke, lanjut. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sepedaan di Jerman, walaupun itu di jalan raya, di kanan jalan tuh kita dikasih garis untuk pesepeda nih. Jadi tidak akan dipakai jalurnya oleh mobil, oleh kendaraan lain pun. Oke, hati-hati.
Oke. Oke, di sini kita harus belok ke kiri di depan sini. Oke, kalau ada tanda garis ini berarti kita harus lihat kanan kiri, lalu kita tancap. Ya, jadi tadi ya ada garis putus-putus, tandanya kita harus lihat kanan kiri. Nah, kalau itu ada rambu stop, berarti kita harus benar-benar berhenti tepat di depan garis itu, lihat kanan kiri. Oke, tidak perlu berhenti banget, langsung tancap. Tancap kawan-kawan. Ya, kita akan melewati ini gedung wali kota Ashburn di sebelah kanan. Gedung wali kota Ashburn. Kalau ada zebra cross, kita harus prioritaskan yang nyebrang. Kita belok kanan. Nah, kanan jalan ini ya kita prioritaskan pejalan kaki. Sebelah kanan ini adalah gedung wali kota, teman-teman. Ya, di sebelah kanan ini masih dipakai untuk kantor wali kota, beberapa acara-acara juga. Dan ada perpustakaannya juga, seperti itu. Ya, ini karena pakai mountain bike, jadi kalau nanjak agak sedikit berat. Dan saya tidak pakai gigi tanjakan, jadi maklum kalau lambat. Gak apa-apa, kita sepedaan santai aja hari ini. Oke, dia harus berhenti. Oke, kita harus lurus. Dan kita di sini harus lihat kiri kanan. Dia belok ke kiri, oke. Kita lurus. Oke, karena kita pengen lurus kawan-kawan, kita harus ambil jalur yang kiri. Ambil jalur kiri. Alright. Langsung goes. Kita usahakan kita tetap di kiri ya. Karena kita akan lurus selurus jalan ke surga, insya Allah nanti. Ya, jadi sini kita harus berhenti dulu sebentar, nunggu lampu merah. Lama juga ya lampu merahnya. Padahal ini perempatan sepi loh teman-teman. Tapi di depan itu ladang, kita lihat ya. Terus ada penjual asparagus. Oke, hijau. Sudah tidak usah diragukan kalau hijau sini kanan kiri tidak akan ada yang berani menerobos. Wah, ini kayaknya asparagusnya lagi musim. Keren. Asparagus strawberry.
Nah, di sebelah kanan itu adalah kota Frankfurt, kawan-kawan. Skyline ya. Jadi kanan kita ini adalah skyline ya, teman-teman. Pemandangan kota Frankfurt. Terus ada menara TV juga kita bisa lihat mungkin. Dan sekitaran kita ini adalah ladang, teman-teman. Saya kurang pasti apa ini ladang, untuk apa. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, silahkan komentar di bawah ya. Bermacam-macam. Kiri juga. Jadi sangat-sangat subur ya sebenarnya sekitaran kota Frankfurt, Jerman ini. Apa ya ini tanamannya? Gandum sepertinya yang sebelah kiri, teman-teman. Karena tinggi-tinggi ya. Kalau menurut saya ya. Kanan ini saya nggak tahu nih. Apakah suketeki? Nah, atau tanaman produksi palawija. Oke, kita melewati rel kereta api tetek super seperti yang ada di Indonesia pada umumnya. Langsung aja. Oke. Mantap. Ya, sangat enak sekali ya udara di sini. Di seberang itu bisa dilihat adalah jalan raya sudah, tapi polusinya tidak nyampe sini. Ya, ini ada gardu listrik, bukan gardu listrik ya, apa? Tiang listrik, sutet ya, sutet. Nah, ada sutet juga di sebelah kiri ini, seperti di Indonesia juga, teman-teman. Wih, ini rumah keren ya. Pohonnya lama, keren banget. Wah, sejuknya teman-teman. Angin surga dunia. Ya. Oke, jadi yang teman-teman bisa lihat ini di sebelah kanan kita adalah jalan raya. Jadi seperti jalan tol, tapi di sini jalan tol itu milik negara, teman-teman. Jadi tidak dikenai biaya tol. Bukan servis swasta. Dan di belakang sana ada perumahan ya. Dan masih tampak nih jalur sutet. Oke, kita habis turunan ini kiri jalan adalah tanjakan kaki. Jadi kita ganti ke gigi tanjakan nih. Siap-siap. Oke, hari ini banyak yang jalan kaki juga ya, teman-teman. Karena cuacanya tidak begitu panas, asik. Dan ini kebetulan rute-rute pejalan kaki atau pesepeda. Oke. Kita lewati jalan tanjakan ini, ganti ke gigi tanjakan, sudah. Harus ekstra sabar, teman-teman, kalau tanjakan. Memang kelihatannya tidak curam, tapi kalau kita kasih full gas di sini, nanti stamina kita akan lebih cepat habis. Jadi mendingan kita jaga heart rate kita di antara 60% sampai 75%. Katanya. Mari kita praktekkan. Ya, ini kita lihat udah masuk daerah, kayaknya sebelah kiri ini ada pabrik, tapi saya kurang tahu nih pabrik apa ya, teman-teman.
Ya, ini ada orang dengan anjing peliharaannya lagi main. Anjingnya lucu sekali. Ini pabrik apa saya kurang tahu teman-teman. Apa pabrik ini ya, minuman alkohol ya. Kayaknya iya, pabrik minuman alkohol. Kecil tapi ya. Banyak orang nyepeda juga teman-teman. Karena cuacanya bagus, tapi hari ini diperkirakan 1 jam lagi akan hujan. Ya, ini rintik-rintik hujan sudah mulai terasa ya. Mudah-mudahan kita tidak kehujanan di jalan. Mudah-mudahan ramalannya benar, sejam lagi. Tapi ini rintiknya makin deras. Ya, kita berdoa aja. Ya, di depan ini adalah tanjakan kedua, lebih curam dikit, tapi sepertinya tidak terlalu panjang. Seperti biasa kita harus sabar kalau ditanjakan, apalagi ini pakai mountain bike, yang mana bukan medannya kalau di aspal, jadi bannya ini sedikit berat. Nah, di sebelah kiri kita nih ada bis, penampakan bis di Jerman. Bis kota biasanya bentukannya seperti ini. Bis kotanya lagi mangkar, lagi diparkir bis kotanya teman-teman. Ya, di sini sebelah kiri kita bisa kita lihat pemandangan skyline kota Frankfurt teman-teman. Ini kita sudah sepedaan sekitar 12 kiloan. Kalau ini kita sekarang lagi melawan angin, jadi kita mendapatkan headwind, angin dari depan. Sangat-sangat kuat sekali teman-teman. Angin dari barat. Kalau sudah sore itu angin dari barat kalau di Jerman. Jadi kita harus beri power lebih kalau mendapatkan angin dari kanan. Dari kanan, angin dari barat, dari depan. Nah, ini sebelah kiri pemandangan kota Frankfurt. Mungkin kelihatan juga ada pesawat lagi terbang di atasnya, melintas. Kita berada di poin yang agak tinggi dari sebelumnya. Ya, jadi di sebelah kita ini adalah rel kereta api teman-teman. Dan di depan situ adalah stasiunnya, stasiun kereta api Oberursel Weiskirchen di Jerman. Ya, inilah penampakan stasiun kereta apinya teman-teman, stasiun kereta api lokal dalam kota, antar kota kecil juga. Antar kota kecil tuh Frankfurt dan Eschborn atau Bad Soden dan sekitarnya. Ya, penampakannya. Jadi antar kota kecil itu mungkin kalau Jakarta sama Bekasi, Jogja sama Solo gitu teman-teman. Orang sini banyak yang pelihara anjing ya teman-teman. Kita harus belok kiri. Ini jembatan di atas rel. Kita belok kiri lagi.
Hujan makin kenceng teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah peternakan kuda. Ada 2 kuda sana, cantik sekali kudanya. Dan itu adalah daerah perbukitan. Daerah perbukitan itu kalau kita ke arah Taunus itu, tapi jalannya nanjaknya ekstrim teman-teman. Kalau kita sudah mahir, insya Allah kita coba ya nanjak ke daerah perbukitan sana. Hujan turun 1 jam lebih awal, tapi nggak apa-apa. Ini kita 5 km lagi sudah nyampe rumah. Santai saja teman-teman. Kehujanan dikit berarti ya memang rezekinya kehujanan. Tapi mungkin kalau anak-anak suka ya main hujan-hujan kecah kayak gini. Ya. Ini kita sekarang melewati daerah perumahan teman-teman. Jadi di perumahan ini kita harus hati-hati pelan-pelan, apalagi kalau tikungan gini. Ada jalan di kiri, kita harus lihat kiri, tidak anak kecil. Terus jadi perumahan di sini kurang lebih sama kayak di Indonesia, gentengnya juga modelnya sama. Nah, di depan ini adalah ada pintu ya, kayak portal gitu. Sama lah kayak di perumahan-perumahan di Indo, ada portalnya. Cuma ini mungkin tidak ada satpamnya aja teman-teman. Masuk ke perumahan orang. Dekat lagi rumah kita, komplek lain, tapi ini bukan daerah kita. Jadi saya bukan akamsi di sini teman-teman. Nah itu akamsinya di depan mungkin, yang naik skuter. Ya, masuk perumahan harus pelan-pelan teman-teman. Perumahan. Kalau di Indonesia mungkin ada ini ya, ada polisi tidur, tapi di sini penggantinya ya ini batako kayak gini teman-teman. Memberikan sensasi kalau di sebelah kiri itu ada gang perumahan. Ini kalau teman-teman bisa lihat batako ini kirinya adalah jalan rumah. Oke, depan kita ini sudah jalan raya. Jadi kita keluar portal harus ambil kanan, harus ekstra hati-hati karena mepet sekali. Dari pintu keluar portal ini ke jalan rayanya mepet sekali teman-teman. Jadi kita harus perhatikan mobil dari kiri karena ngebut-ngebut. Kita langsung ambil kanan. Ambil saja kanan. Di belakang ada mobil tapi dia mengerem ya. Mereka tahu kalau di sini daerah sepeda lagi nyebrang. Dan di kanan ini kita boleh ya selama di luar garis ini apa? Garis jalan raya ini. Jadi ini adalah jalan raya yang mana nama di dalam bahasa Jermannya adalah Landstraße. Jalan raya yang dimiliki juga oleh pemerintah, tidak seluas autobahn atau jalan tol yang tadi kita sudah lihat. Ini biasanya antar kota-kota yang kecil gitu. Kalau autobahn itu antar kota-kota besar. Kota besar tuh ya seperti Berlin sama München, itu kota besar. Kalau ini antar kota kecil aja, mungkin ini antara Niederhöchstadt sama ini tadi yang kita lewat Oberursel gitu. Jadi di depan kita ini adalah gunung Taunus. Itu tanjaknya sangat dahsyat sekali tuh naik ke situ. Kalau kita sudah mampu, bolehlah kita kadang. Kalau kita sudah mampu, bolehlah kita nanti naik ke sana ya teman-teman. Itu kita diselip traktor tadi teman-teman. Itu adalah penampakan traktor di Jerman. Mungkin kanan ini adalah tanah garapan dari dia. Kita lihat ya tanahnya seperti sehabis diolah gitu. Belum ditanamin. Mungkin akan ditanami kentang. Yang mana kentang tuh biasanya dipanennya tuh. Yang mana kentang tuh biasanya dipanennya tuh pas musim dingin. Ya ini ujung dari jalan raya. Yang mana sebentar lagi kita akan memasuki jalan perumahan dekat rumah saya. Karena di depan kita akan belok ke kiri. Jadi kita harus
ambil ancang-ancang posisi kiri-kiri jalan teman-teman. Oke, seperti itu. Ya, kita belok kiri aja nih. Sebelah kanan ini ada ini ya, tukang kayu. Dia punya kuda juga dia. Keren. Kayu. Hebat teman-teman. Pelihara kuda sama anjing. Ya, keren sekali. Ini jalan kecil sebelum masuk perumahan saya. Memang jalannya tidak begitu bagus, tapi beginilah keadaannya. Perdesaan di Jerman, teman-teman. Ada sapi, teman-teman. Gede sekali, teman-teman. Sebelah kanan ini sapi pedaging ya, sepertinya ya. Wah, gede sekali, teman-teman. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat depan itu daerah suburbannya ada di depan situ, teman-teman. Jadi sebelum Frankfurt, jadi ini kota Rodelheim sebelum Frankfurt. Biasanya ini trafficnya agak gede di depan sana, teman-teman, karena biasanya orang-orang yang sering mondar-mandir setiap harinya dari Frankfurt ke rumah, itu mereka beli rumah di sana atau nyewa rumah di sana. Dan sebelah kiri kita nih, agak serong kiri, di balik pepohonan itu adalah skyline kota Frankfurt, teman-teman. Jadi dari landscape-nya sendiri kita bisa lihat di sini bahwa tidak begitu jauh ya jarak antara kota suburban itu yang ada lurus dan ada di kota Frankfurtnya. Jadi sebelah kiri teman-teman ini adalah kota Frankfurt skyline-nya, dan sebelah kanan ini kota Rodelheim kalau nggak salah, suburbannya. Dan ini kita lihat, pemandangannya teman-teman. Ini tumbuhan apa ya? Saya juga kurang mengerti, teman-teman. Ya, kita harus belok kanan di sini. Ya mungkin kalau ada yang teman-teman ya hobi agrikultur dan lebih tahu ya ini tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di kanan kiri ini, bisa komentar di bawah. Dan ini di sebelah kanan ini apa ya? Gedung apa ini? Apakah air, listrik? Seperti kayak instalasi gitu. Sepertinya air, teman-teman. Oke. Ini jalanan menurun. Depan kita itu adalah kota Schwalbach. Sebelum kota Schwalbach ini yang masih bagian sini adalah Niederhöchstadt. Kita dapat pulang tepat waktunya, teman-teman. Sebelum hujan. Oke, seperti biasa, turunan kita harus pelan-pelan, lihat kiri kanan, karena di depan itu adalah taman bermain anak, banyak anak kecil. Tapi kayaknya kalau hujan gini mereka pada pulang juga. Nah, akhirnya sampai rumah juga. Oke, mantap. Halo teman-teman semua, akhirnya kita sampai rumah. Dan tadi sampai rumah sebelum hujan ya. Gimana? Asik nggak tadi sepedaan? Ya, jadi teman-teman yang bagi mau mulai sepedaan, jangan ragu ya. Kita bisa mulai sepedaan dengan jarak di dekat-dekat rumah aja dulu. Dan kalau bisa sambil menikmati pemandangan, cari udara segar, seperti itu teman-teman. Dan tadi saya lagi ngetes ini pakai kamera GoPro baru. Jadi mudah-mudahan ini dengan kamera ini kita bisa dapat POV yang bagus. Dan mohon maaf jika masih sudut pandangnya itu masih agak belum terlalu bagus, karena saya masih latihan pertama kali menggunakan GoPro. Ya teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman tadi tahu ya nama ladangnya itu apa gitu, tinggalin di komentar di bawah ya. Terus juga kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terus sukai video ini dan berlangganan channel saya. Oke teman-teman semua, tetap sehat.